Recording in progress. Bang, bawa sini bang, nggak bisa mama nih bang. Bang. Bu Ican, selamat datang. Hai Ican, nanti di-mute dulu sama Yusti, aku tunggu. Malam Ibu Esther, Yusti, Manise. Malam Bu Ican. Oke, ini mama bukanya mana nih? Nggak bisa. Udah itu. Bukan? Si bang mama nggak buka. Oke deh. Silakan Tan. Baiklah. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama di dalam doa setiap Senin ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 bait ayat 2 dan sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Manis Kau Dengar Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Benar Tuhan, kami semua yang ada malam ini kami tahu kami ada datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bukan sekedar bernyanyi, tapi ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, selama kami bernafas, selama kami dapat bernyanyi, kami hanya mau memuliakan Engkau Tuhan di atas segala. Inilah doa kami ya Tuhan. Bahkan hidup kami ini kami persembahkan bagi Tuhan. Biarlah manis kedengaran kepadamu Tuhan. Apa yang kami semua persembahkan malam ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesusku, biarlah manis kau dengar Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kalau Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul seberapapun kami ada di sini Tuhan. Di dalam ibadah doa setiap Senin ini. Walaupun diadakan secara virtual Tuhan, tetapi kami mengucap syukur dan kami tetap bersukacita. Karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menaikkan doa-doa kepadamu Tuhan dan juga memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tak lupa kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau di sepanjang hari ini juga Tuhan telah menyertai dan melindungi kami. Sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas kami dan kami juga boleh ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan kemudian kita akan sesudah itu doa penyembahan yang akan kami mohon Bapak Penatua Risman Sibarani yang akan membawa doa penyembahan. Terima kasih. Here we go. Come on. Come on. Everybody, clap your hands. Sama-sama. Yeah. Yeah. Here we go.
Ibu dan Bapak, mari kita berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan, itu merupakan ungkapan hati kami yang paling dalam. Sebab Tuhan baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang hari ini, hingga pada malam hari ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan berkumpul walaupun melalui media virtual di dalam doa setiap Senin yang kami lakukan setiap minggu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Juga napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, bahkan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan juga kepada kami di sepanjang hari ini. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami memuji nama-Mu, menyanyikan puji-pujian, mengangkat hati kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seberapa kami yang hadir pada saat ini, kami tidak melihat jumlah. Kami ingin dibentuk oleh Tuhan dengan pembacaan renungan firman-Mu, dengan pembentukan hati kami, agar hati kami taat hanya kepada Tuhan semata. Hati kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang mengasihi kami, biarlah sebagai respon atas penebusan dosa-dosa kami, kami mau setia di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, baik pagi, siang maupun malam. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, mengangkat kami dari segala dosa-dosa kami. Biarlah hati dan pikiran kami fokus kepada ibadah DSS ini. Hati dan pikiran kami fokus hanya kepada firman-Mu, hanya kepada salib-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah penyembahan kami di dalam roh dan kebenaran berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maaf, Tante Esther minta buka suaranya, Kak. Maaf lupa. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih-Mu, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kita akan memuji Tuhan kembali dan sesudah itu kita akan mendengar, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan kami mohon Pak Ben untuk berdoa doa pengakuan dosa. Terima kasih. Kasih sayangmu, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku
Silakan Pak Ben untuk doa pengakuan dosa. Bisa didengar sekarang, Bu Esther? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Om, bisa Om. Ya tiba-tiba terputus dari komputer saya. Iya Om. Ya, mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan yang begitu terpandang di mata-Mu sehingga kami dapat hidup sampai hari ini dalam kesabaran dan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang meminta ampun daripada-Mu terhadap dosa-dosa kami. Dan kami dalam kelemahan berbuat lagi. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus sabar, tapi dalam banyak hal kami hilang kesabaran. Kami tahu Tuhan bahwa kami harus bermurah hati, tetapi dalam banyak hal kami pilih-pilih. Ya Tuhan, ampuni kami. Pimpin kami, oh Tuhan. Kami tahu Engkaulah yang harus kami utamakan, kedepankan. Mengasihi-Mu dengan sepenuh hati. Tapi dalam banyak hal, kepentingan pribadilah yang kita lihat, yang kami lihat. Ya Tuhan, ampunkan kami. Jangan hukumkan kami, oh Tuhan, turut murka-Mu. Pimpin kami dan atur jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ya Tuhan, ampuni kami. Amin. Terima kasih Pak Ben. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur, tapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Doa pengucapan syukur, saya mohon Ibu Penatua Ivon yang berdoa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan, Ku bersyukur ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur, bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Silakan Bu Ivon. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu adalah anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Terima kasih, kami bersyukur Bapa tak henti-hentinya Tuhan kepadamu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dalam keadaan apapun juga Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kadangkala kami Tuhan tidak berdaya di dalam menghadapi Tuhan masalah-masalah yang diperhadapkan bagi kami. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan.
Engkau selalu menghibur, Engkau selalu menguatkan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi kami semua, sehingga dalam memasuki Tuhan hari-hari baru, kami terus Tuhan dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, di saat kami boleh menghadapi segala sesuatu yang tidak dapat kami hadapi secara pribadi Tuhan, hanya Tuhanlah pribadi yang selalu menguatkan kami. Hanya Engkaulah yang selalu menghibur kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Biarlah Tuhan, Engkau terus Tuhan menuntun kami dengan kasih-Mu. Di masa pandemi saat ini Tuhan, begitu banyak Tuhan kami menghadapi tekanan-tekanan yang ada, ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami tetap bersyukur. Karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam menghadapi situasi yang sepahit apapun juga, kami tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan tak henti-hentinya, hanya syukur selalu kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami boleh Tuhan menikmati persekutuan pada malam hari ini. Menaikkan doa-doa kami Tuhan kepadamu. Kami boleh Tuhan mengucap syukur setiap saat. Itu karena kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Kami Tuhan bersyukur. Hanya bersyukur dan bersyukur untuk menikmati hidup ini. Hari-hari ke depan kami tidak tahu. Tapi kami percaya Tuhan. Syukur kami hanya kepadamu karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus ketiga yang esa. Kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Ivon. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
Yusti, firman Tuhan oleh saya, Yusti. Silakan Tan, sorry. Udah pergantian. Iya. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami mampu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami semua boleh belajar dan mendengar firman-Mu, dan bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan, biarlah kami juga boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh Tuhan pimpin untuk terus taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24 dengan dengan tema tentang kasih dan keadilan Allah yang kedua, dengan tema meninggikan dan merendahkan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita telah mendengar firman Tuhan ini kemarin dari Pak Pendeta Nusliur ya, yang telah menyampaikan firman Tuhan ini meninggikan dan merendahkan. Kitab Yehezkiel 17 ayat 1 sampai 24 merupakan suatu perumpamaan tentang bangsa Israel di mana Raja Sedekia telah diangkat sebagai raja. Allah memakai Raja Nebukadnezar untuk menghukum bangsa Israel, di mana Raja Yoyakim adalah raja yang digantikan oleh Sedekia. Tetapi Sedekia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami hukuman, dibuang ke Babel, dan ada juga dalam penjajahan Babel. Semua ini adalah seizin Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Kita tahu dari dulu bagaimana bangsa Israel selalu dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak pernah taat kepada Tuhan. Tetapi di ayat 23-24 ini, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Kalau kita baca di firman Tuhan ini, Tuhan akan memulihkan bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat, seperti pohon aras yang menjulang tinggi. Dan Allah juga mengatakan segala bangsa, atau di sini diumpamakan segala pohon yang di ladang akan mengetahui bahwa Allah berdaulat, juga sanggup merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Artinya Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup merubah dan memulihkan. Bahkan kita juga tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi kalau kita baca dari kitab Kejadian.
Bangsa Israel telah silih berganti mengalami hukuman Tuhan. Karena walaupun bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Para nabi yang adalah utusan Tuhan juga telah banyak yang mengingatkan bangsa Israel. Misalnya Nabi Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, dan nabi-nabi yang lainnya. Telah peringatkan bangsa Israel untuk bertobat karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tetapi walaupun Tuhan mengasihi bangsa Israel, hukuman juga diberikan kepada bangsa Israel. Kalau kita mengutip apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Nus kemarin ini, begitu banyak hukuman yang telah diberikan kepada bangsa Israel. Walaupun Tuhan mengasihi bangsa Israel, dari sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka harus menempuh perjalanan sampai 40 tahun lamanya. Di padang pasir itulah Tuhan terus mengajar bangsa Israel. Tuhan terus menuntun bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan. Tetapi berkali-kali juga bangsa Israel jatuh di dalam dosa, di mana mereka terus bersungut-sungut dan tidak memuliakan Tuhan, dan mereka juga tidak berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel harus mengalami perjalanan 40 tahun, dan banyak di antara mereka yang harus mati di padang pasir dan tidak memasuki tanah perjanjian. Termasuk juga Musa dan Harun tidak masuk dalam tanah perjanjian. Israel juga mengalami, setelah Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka juga tetap tidak setia kepada Tuhan. Raja-raja mereka, kalau kita baca di kitab Raja-Raja itu, banyak sekali yang terus juga tidak setia dan selalu melakukan apa yang jahat kepada Tuhan. Mereka ikut-ikut menyembah pada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa Israel akhirnya dihukum lagi oleh Tuhan. Mereka dibuang ke Babel, dan juga mereka mengalami pembantaian yang luar biasa juga pada waktu zaman yang disebut kemarin oleh Pendeta Nusliur, Holocaust di Jerman itu oleh orang Jerman. Semua hal ini terjadi karena atas izin Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel untuk bertobat dan kembali menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun di sini kita melihat bahwa walaupun Allah sangat mengasihi bangsa Israel, tetapi setiap kesalahan atau dosa tetap harus dihukum. Ini adalah keadilan Allah. Tetapi Tuhan juga berjanji untuk memulihkan bangsa Israel. Kalau kita lihat di ayat 24 ini. Dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, di mana kita telah hidup di bawah kasih karunia Tuhan, keadilan Allah juga tetap berlaku. Ada hukuman yang dibuat apabila ada hukuman yang diberikan apabila kita berdosa, yaitu akibat daripada dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setiap orang yang berbuat dosa harus mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah. Orang-orang yang berdosa akan mengalami penderitaan, dan juga hubungan antara sesama manusia menjadi rusak. Tuhan juga tidak berkenan kepada orang-orang yang sifat-sifat yang Tuhan juga tidak berkenan, antara lain adalah sifat manusia yang sombong, yang tinggi hati. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita pelajari adalah Tuhan meninggikan dan merendahkan. Orang-orang yang sombong atau yang tinggi hati Tuhan tidak berkenan. Orang-orang yang bagaimana orang-orang yang itu merasa, orang-orang yang tinggi hati atau sombong biasanya orang-orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Mereka dapat melakukan apapun juga sendiri, mungkin karena kekayaannya, karena kepandaiannya. Orang-orang seperti itu tidak pernah mau mendengar juga orang lain karena merasa dirinya yang paling hebat.
Mereka adalah orang-orang yang egois dan orang-orang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga ingin membentuk anak-anaknya yang dikasihinya seperti kita-kita ini melalui pencobaan dan penderitaan, sehingga melalui penderitaan dan pencobaan ini kita boleh kembali bertobat dan kita boleh hidup mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini, dalam kita menghadapi juga pandemi ini, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh banyak orang. Ini tentu aja di dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah pekerjaan, di dalam keluarga, masalah rumah tangga. Banyak sekali hal-hal yang dihadapi yang membuat banyak orang menjadi tidak mempertanyakan di manakah Tuhan. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melihat semua itu? Apakah Tuhan mendengar doa-doa dari semua orang-orang yang berdoa kepada Tuhan? Tetapi Tuhan menghendaki agar supaya kita tetap tegar di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang walaupun telah mengalami kasih setia Tuhan, mereka tetap tidak setia kepada Tuhan. Begitu mereka menghadapi hal-hal yang tidak enak yang mereka hadapi ataupun hal-hal yang membuat mereka mereka hidup di dalam kesulitan, mereka langsung bersungut-sungut dan mereka juga meninggalkan Tuhan dan mereka beralih kepada Allah lain. Jadi ini yang Tuhan tidak inginkan sama sekali. Ini terjadi kalau kita bisa lihat dengan jelas selama orang Israel mengalami perjalanannya dari Mesir ke tanah Kanaan. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat. Memang mereka berada di padang pasir. Kita pun mungkin saat ini ada yang mengalami padang pasir kehidupan ini, di mana kita mengalami begitu banyak kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu seringkali membuat kita mempertanyakan Tuhan seperti tadi yang saya bilang. Tetapi kita harus terus percaya kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Tuhan itu Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita sebenarnya. Jadi kita harus terus mengandalkan Tuhan dan hidup setia di dalam Tuhan. Kita juga harus hidup di dalam buah roh yang Tuhan berikan pada kita di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saya sendiri sangat senang dengan buah roh ini karena di situ banyak sekali apa yang dapat kita pelajari, di mana Tuhan menghendaki kita untuk hidup setia kepada Tuhan. Coba saya baca Galatia 5 ayat 22 yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesalehan, kesabaran. Di situ ada juga kesabaran, ada juga kesetiaan. Di sinilah kesetiaan tentu kepada Tuhan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Di mana kalau kita mengimani tentang buah roh ini, kita akan dapat menikmati kehidupan yang damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Di sepanjang kehidupan kita, saya percaya kita semua telah mengalami pasang surut dari kehidupan kita, baik suka maupun duka. Di dalam kehidupan saya sendiri secara pribadi juga, saya juga mengalami itu walaupun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan juga ada hal-hal yang yang mungkin kadang-kadang seringkali mengganggu damai sejahtera dan sukacita kita. Tetapi kalau kita mau setia juga di dalam apa yang kita lakukan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat di mana kita melayani, kita mau setia. Setia itu bukan untuk hal-hal yang besar aja, tetapi setia kepada hal-hal yang kecil. Kita boleh datang setia di dalam kita beribadah, kita setia di dalam kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga setia di dalam melakukan tugas-tugas kita.
Mungkin seringkali kita juga tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas kita, tetapi kalau kita mau setia, kita mau datang kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk menuntun kita, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan tugas-tugas kita, baik di tengah-tengah keluarga kita sendiri maupun di tengah-tengah jemaat atau dimanapun juga Tuhan ingin kita untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap di tengah-tengah pandemi ini, apalagi banyak kesulitan yang menghimpit banyak orang ya, menghimpit kita. Marilah kita tetap hidup taat kepada Tuhan. Marilah kita hidup terus mengandalkan Tuhan, karena dengan kekuatan kita sendiri aja kita mungkin tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Pengalaman saya sendiri di dalam kehidupan ini, saya telah banyak menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Seakan-akan Tuhan tuh tahu di mana kelemahan kita. Dan kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kita. Seperti kehidupan, seperti ada mujizat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang saya mau berbagi, dan saya terus mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan ini kita harus terus bertekun, kita harus setia, agar supaya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan boleh terus menaungi kehidupan kita, boleh terus menjadi milik kita. Kita kerjakan aja apa yang Tuhan tuntun kita, kita lakukan aja dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan itu ingin untuk anak-anaknya untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah membentuk anak-anaknya yang dikasihinya bukan cuma dengan hal-hal yang baik aja, tetapi seperti juga bangsa Israel tadi kita telah mendengar bahwa Tuhan membentuk anak-anaknya itu juga yang dikasihinya itu melalui pencobaan dan penderitaan, sehingga anak-anak Tuhan itu boleh bertobat dan setia kepada Tuhan. Sudah semestinya kita juga mengucap syukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun ada hukuman-hukuman, penghakiman yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita mengimani atau mendengar, mengingat apa yang tema kita, yaitu kasih dan keadilan Allah, kita bisa melihat bahwa dosa memang harus dihukum, tetapi Tuhan juga mengasihi kita, sehingga kalau kita mengingat apa yang telah dicontohkan oleh ataupun diceritakan oleh Pendeta Nusliur kemarin, bagaimana dosa itu harus dihukum, bagaimana tetap harus menghadapi penghukuman yang luar biasa, dan raja itu memeluk ibunya dan dia yang menerima hukuman itu. Biarlah kita juga mengingat bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak pantas untuk hidup di hadapan Tuhan, tetapi keadilan Tuhan telah terbukti, telah bertemu di kayu salib, di mana Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya yang luar biasa telah menanggung dosa-dosa kita manusia, dan Dia memulihkan kita sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Kalau kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita akan menikmati kehidupan yang baik. Walaupun bagaimanapun keadaan kita, walaupun bagaimanapun situasi yang ada di sekeliling kehidupan kita di saat pandemi ini terutama, kita akan tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan itu menutupi begitu banyak dosa, sehingga kita pun ditebus dari kesalahan-kesalahan kita, dan biarlah melalui kasih Tuhan Yesus Kristus itu, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman-Mu.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau Engkau terus menyertai dan menuntun kami di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, pencobaan-pencobaan yang berat yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap setia, Engkau tetap melindungi kami, menyertai kami di dalam kehidupan ini. Biarlah kami, ajar kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan dan terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena memang Engkau adalah satu-satunya andalan kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami luar biasa, sehingga Engkau telah berkorban bagi kami di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu, sehingga kami tetap setia kepadamu Tuhan. Dan kami juga tetap percaya bahwa Engkau tetap setia dan mengasihi kami. Tuntun kami di dalam iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kami tidak goyah oleh pencobaan-pencobaan yang kami alami. Terima kasih banyak Tuhan, kami apabila di dalam firman-Mu ada hal-hal yang kami katakan tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan ampuni kami, dan biarlah firman-Mu boleh terus menuntun kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menolong kami di dalam menghadapi kehidupan kami, hari lepas hari, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang di sekeliling kehidupan kami, Tuhan. Kami tetap ada di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa kepadamu. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan masuk di dalam doa permohonan, doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita GKO Bintaro Jaya. Kita berdoa untuk gembala sidang, majelis, diaken, dan guru-guru sekolah minggu. Saya mohon Ibu Yusti yang berdoa untuk doa yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama Ibu Lucy yang berdoa, dan juga yang kedua berdoa bagi anak-anak yang akan masuk kuliah SMA, SMP, SD dan TK. Mohon Ibu Yusti yang berdoa, Ibu Yusti yang nomor 2 ya Bu Yusti. Kita juga akan berdoa untuk orang sakit dan pemulihan jemaat yang saat ini sedang sakit. Saya minta Ibu Ican yang mendoakan ya Ibu Ican. Iya Bu Esther. Iya. Kita juga akan berdoa untuk kita akan berdoa untuk pelayanan PI di Sanggau, Muan, Karangyong, Blora, BNN, dan juga untuk anak asuh. Saya minta Pak Ben lagi yang berdoa ya Pak Ben, karena kita hanya sedikit yang hadir. Dan juga kita akan berdoa untuk siapa yang belum ya? Berdoa untuk Majelis Sinode GKO, yang itu pencarian dana untuk kantor Sinode, dan juga berdoa untuk pemerintah. Mohon Pak Risman ya, Pak Risman yang berdoa. Bu Lucy udah kan, Pak Risman yang berdoa ya, Pak Risman. Dan kemudian saya akan menutup dengan doa untuk kita semua. Terima kasih. Silahkan Ibu Lucy yang pertama berdoa untuk gembala sidang, majelis, diaken, guru-guru sekolah minggu. Silahkan Ibu Lucy. Yang nomor 6 belum kan? Siap, Tante Ivon kali belum kebagian kan? Oh, berdoa untuk pemerintah. Saya akan berdoa untuk pemerintah dan menutup dengan doa untuk kita semua. Ya. Bu Ivon tadi udah berdoa kan? Jadi nomor 1 Ibu Lucy, nomor 2 Ibu Yusti,
nomor 3 Ibu Ican, nomor 4 itu Pak Ben, nomor 5 Pak Risman, dan nomor 6 saya, dan menutup dengan doa untuk kita semua. Bapak Ibu, mari Silakan. kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Satukan hati kita, sehati dan sepakat untuk menaikkan doa-doa dan permohonan kita ini kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang tetap setia terus menuntun akan kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya. Terima kasih Bapa untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Seberapapun kami yang ada Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang setia, menyertai akan ibadah malam hari ini dan yang memimpin kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang telah diuraikan juga biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu yang terus menolong kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk Komisi PI pada malam hari ini yang dengan setia terus ada di dalam persekutuan DSS Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Cucu, dan Pak Ben. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berikan hikmat kepada mereka untuk tetap setia mereka menata pelayanan DSS ini maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Walaupun masih terhambat dengan situasi pandemi, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dan tidak pernah meninggalkan akan saudara-saudara kami ini di tengah pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, keluarga-keluarga mereka, sehingga di tengah keluarga mereka juga untuk menunjang akan pelayanan ini juga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak yang penuh kasih, terima kasih pada malam hari ini seberapa kami yang ada. Kami juga boleh menaikkan doa-doa dan permohonan kami ini kepadamu ya Tuhan. Tapi sebelum kami naikkan, kami mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan kami. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Tutur kata kami yang mendukakan hati Tuhan, ataupun pikiran-pikiran kami, ataupun tingkah laku kami ya Bapa. Mari Tuhan, Kau baharui kami masing-masing satu persatu, sehingga setiap doa dan permohonan kami panjatkan kepadamu. Kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, biarlah semua ini boleh menjadi perkenanan Tuhan. Bapak yang penuh kasih, malam hari ini kami khusus berdoa untuk gereja kami, GKO Bintaro Jaya. Walaupun masih kami menggunakan Zoom ya Tuhan, ataupun live streaming di dalam kami bergereja, tapi kami percaya jemaat-Mu tetap terus sungguh setia kepadamu ya Bapa, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baik mereka beribadah di gereja ataupun beribadah di rumah masing-masing, tapi hati dan pikiran mereka mempunyai ketaatan kepadamu ya Tuhan, untuk tetap terus mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka dan kami semua. Situasi saat ini pandemi tidak mengurangi sukacita kami bersama-sama untuk terus beribadah kepadamu ya Bapa, menaikkan puji-pujian kepadamu, mendengar setiap firman Tuhan yang terus menguatkan kami di saat-saat ini ya Bapa, sehingga kehidupan kami boleh tetap terus memandang hanya kepadamu ya Yesus Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan kami, Engkau satu-satunya yang menolong kehidupan kami, Engkau satu-satunya yang ada di dalam setiap kehidupan kami, baik di tengah pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau terus menata kami, berkarya terus di ladang-ladang kami ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan jemaat-Mu, Bapak, ada berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami boleh menyambung kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih. Khusus kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Terima kasih Bapak untuk di sepanjang tahun lepas tahun Tuhan dia melayani jemaat-Mu di GKO Bintaro Jaya. Tangan Tuhan senantiasa menopang beliau, memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kepada Bu Pendeta Iren, sehingga minggu lepas minggu, hari lepas hari, tahun lepas tahun Tuhan, dia tetap terus melayani dengan setia jemaat-Mu GKO Bintaro Jaya, menuntun kami, mengarahkan kami,
membimbing kami, memimpin kami ya Tuhan, sehingga kami juga jemaat-Mu terus berjalan searah dengan Engkau ya Kristus, dan kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang diberkati. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu Pendeta Iren, dan Engkau terus menopang beliau di dalam dia terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau juga memberkati akan keluarganya, baik Pak Regi Tuhan, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanannya juga Bapa di gereja. Biarlah sehati mereka bersama dengan Rensya anak terkasih Tuhan di dalam terus melayani Engkau. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Beri kesehatan, kekuatan Pak Regi di tengah pekerjaan, sebagai bapak keluarga, sebagai imam yang memimpin keluarga Ibu Pendeta ini ya Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keluarga ini juga mereka boleh melihat kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Rensya di tengah pendidikannya Bapak, biarlah Rensya boleh terus menjadi anak yang pinter, yang diberkati, anak yang sukses di dalam pendidikannya di sekolah ya Bapak, sehingga dia terus bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus, menjadi anak yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih anak yang takut akan Tuhan, sehingga dia bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus dan menjadi anak yang diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau lindungi mereka, pagari dengan para malaikat sorgawi-Mu ya Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala macam halangan, mara bahaya, setiap penyakit yang ada di sekeliling kami semua, ditolak di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuh, jiwa, roh kami senantiasa dikuatkan dan kami boleh memperoleh kesehatan yang baik. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kami semua, para majelis ya Tuhan, yang Tuhan percayakan bersama dengan para diaken, yang Tuhan tugaskan kami, percayakan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan, baik dalam gereja maupun di tengah jemaat, dalam perkunjungan-perkunjungan kami Bapa, berikan kepada kami hati yang taat untuk tetap setia, taat untuk melayani Engkau, di mana Engkau telah memilih kami ya Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu, bersama dengan para diaken, berikan kesatuan hati kepada kami, untuk kami terus bergandengan tangan di dalam kami melayani Engkau. Banyak hal-hal yang belum kami selesaikan di dalam pelayanan kami, mungkin banyak kekurangan kami ya Tuhan. Kadang kami bersungut-sungut di dalam melayani Engkau, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan-pelayanan kami juga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Walaupun kami hanya melalui media elektronik online, maupun berada di rumah ataupun di gereja live streaming, tapi kami percaya kami semua dapat melayani dengan baik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bersama dengan guru-guru sekolah minggu juga Bapak, biarlah Engkau perlengkapi guru-guru sekolah minggu ini untuk mereka terus setia dan taat kepadamu ya Bapak, untuk melayani, membimbing anak-anak yang kecil sampai yang besar Bapak di dalam pengajaran-pengajaran akan Engkau, pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang mereka berikan kepada anak-anak. Engkau urapi semua guru-guru sekolah minggu ini ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi guru-guru yang terus dengan penuh sukacita, kebahagiaan, penuh kesabaran untuk melatih anak-anak sekolah minggu ini, sehingga mereka senantiasa bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus, anak-anak yang terus diberkati. Berkati pendidikan-pendidikan mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat melanjutkan studi mereka sampai berhasil seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami semua dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Segala puji, syukur, kemuliaan ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, di saat ini kami bersatu hati membawa anak-anak kami yang kami bersyukur mereka sudah dengan lulus, ada yang sudah ujian kenaikan kelas. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah diterima di universitas yang mereka pilih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan.
dana yang mereka butuhkan, tempat tinggal, ada yang harus kuliah di luar daerah. Tuhan tolong Bapak. Kami bersyukur Bapak dan kami berdoa biarlah anak-anak kami mulai dari SMA, SMP, SD, dan TK, Tuhan menolong mereka, mencukupi setiap kebutuhan mereka, memberkati kedua orang tua yang boleh bekerja, untuk anak-anak yang akan masuk pada jenjang yang berikutnya. Tuhan memberkati dan kami percaya bahwa kasih Allah, hikmat Allah, kepandaian ada kepada mereka. Mereka bisa menyelesaikan studi mereka masing-masing, dan biarlah melalui kehidupan anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berikan juga kesehatan bagi setiap anak-anak kami Bapak, dalam mereka kuliah, walaupun secara online, ada yang juga secara offline. Tuhan tolong Bapak, biarlah mereka bisa menjadi anak-anak yang membanggakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kembali kami naikkan syukur kami Bapa kepadamu pada malam hari ini Tuhan, di mana kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit apapun penyakit mereka ya Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, memberikan pengharapan kepada mereka Tuhan, bahwa apapun penyakit mereka, mereka boleh sembuh. Dan di kala mereka Tuhan, dalam membutuhkan biaya, kiranya Tuhan boleh mencukupkan Tuhan biaya-biaya pengobatan mereka ya Bapa. Juga yang akan mengalami pemulihan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh juga memperoleh kesehatan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, agar mereka senantiasa berharap kepada Tuhan, dan mereka boleh mendapat sukacita sehingga mereka boleh cepat pulih dari COVID-19. Dan juga anak mereka Tuhan yang masih kecil, Tuhanlah yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keluarga, saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini Tuhan, juga mereka boleh memberikan kekuatan kepada keluarga mereka yang sakit. Terima kasih Bapa, kami percaya karena Kau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini semua. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang hanya kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan saudara kami ke dalam tangan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi jemaat kami untuk berpartisipasi dalam pelayanan di Sanggo, Muan, Karanjong, Blora, dan BNN. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang menghalangi, ada banyak hal juga yang menghilangkan kesempatan-kesempatan. Tapi tujuan kami Tuhan yang pertama adalah membuat mereka berdiri secara sehat, secara rohani, dan berdiri secara sehat, secara jasmani, sehingga mereka memperoleh kemampuan untuk memberi penghasilan yang layak bagi pendeta mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang tahu segala apa yang terjadi. Di Muan kami masih jauh dari yang seperti cita-cita kami. Tapi walaupun demikian kami mulai setapak demi setapak maju ke depan. Oleh karena halangan-halangan yang kami hadapi di pandemi ini Tuhan, kami belum bisa mengunjungi dan melihat laporan secara resmi, secara kasat mata. Tapi Tuhan, Tuhanlah yang memimpin hamba-hamba-Mu di Muan dan Boyok untuk menjalankan segala macam program yang kami lakukan Tuhan, sehingga itu dapat mendatangkan kemaslahatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, yang kami cita-citakan Tuhan, supaya mereka dapat tetap berpegang dalam situasi apapun, situasi panen yang tidak berhasil,
situasi pemeliharaan ikan yang kurang baik, situasi pemeliharaan lele yang begitu maju, tapi mereka dapat bersyukur dan bangkit lagi. Tolong mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di BNN kami berusaha Tuhan supaya mereka selalu berpegang dan berserah kepada Tuhan dan tidak berserah dan tergantung dari obat-obatan. Oleh karena pandemi dalam 1 tahun belakangan ini, kami mendapat melayani mereka. Walaupun sana sini mendapat kabar tentang status mereka Tuhan. Tapi ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi kami. Kesempatan nanti buat majelis-majelis yang terpilih nanti untuk meneruskan pelayanan ini. Ya Tuhan, pilihlah akan kami dan kuatkanlah akan kami untuk bersaksi dan membantu teman-teman kami ini di Sanggo, Muan, Karanjong, dan BNN. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya program membantu anak-anak asuh Tuhan tetap berjalan dan berguna bagi anak-anak ini Tuhan. Terutama anak-anak di Muan, anak-anak di Sanggo, di mana mereka Tuhan sekolahnya jauh dan banyak halangan yang menghalangi sekolahnya. Tetapi tanpa pendidikan Tuhan mereka sukar maju. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan juga keyakinan bagi mereka. Mereka yang kami layani dan kami yang melayani. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk jemaat, untuk penatua-penatua dan diaken-diaken yang ada dalam jemaat kami Tuhan, yang menyokong secara penuh semua program ini. Pimpin kami Tuhan. Jauhkan kami dari mencari nama untuk sendiri. Yang kami mohon Tuhan, berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami di Muan ini untuk tetap melihat ke depan, melihat dan memandangmu bahwa Engkau sangat baik, memimpin dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh disampaikan Ibu Penatua Esther Hasan berikut dengan penjelasannya. Firman-Mu menyadarkan dan mengingatkan kami ya Tuhan, di mana kami tadi mendengarkan bahwa Raja Zedekia merupakan lambang ketidaksetiaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah meninggikan Zedekia menjadi raja menggantikan Yoyakin. Yoyakin di mana sebelumnya ya Tuhan adalah orang yang tidak setia juga, bahkan ibunya juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Juga tidak berbeda dengan Raja Zedekia yang tidak setia, bahkan ibunya juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mata rohani kami telah dibukakan oleh Tuhan untuk menangkap firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan dapati kami setia, karena kami sudah belajar dari pengalaman kedua raja bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini. Tuhan telah meninggikan Zedekia, walaupun Tuhan meninggikan Raja Zedekia melalui Raja Nebukadnezar. Tuhan juga merendahkan, mengambil tata kerajaannya dari kerajaan Yehuda
sehingga Raja Zedekia semula ditinggikan menjadi direndahkan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah di dalam kehidupan kami yang telah diangkat Tuhan menjadi anak-anak Allah, melalui karya penebusan-Mu, karya yang paling agung yang boleh kami lihat, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Biarlah itu kami responi untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami yang hadir pada malam hari ini, juga sisi keluarga kami mau setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini kami mau berdoa buat pimpinan sinode kami, di mana Tuhan telah memilih dan menempatkan baik Bapak Pendeta Hermanus Leilu sebagai Ketua Umum Sinode, Bapak Pendeta Yoga sebagai Sekum Sinode, Ibu Paria Purba sebagai Bendahara Umum Sinode GKO. Dan memilih dan menempatkan juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua sebagai anggota Majelis Sinode yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan Yesus, sebagai Kepala Gereja, kami memohon agar semua pimpinan Sinode, mulai dari Ketua Umum, Sekum, Bendahara Umum, dan Majelis Sinode yang lain, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan pada semua pimpinan sinode kami ya Tuhan. Biarlah mereka dalam memimpin sinode GKO dengan takut akan Tuhan, dengan motivasi hanya melayani Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, didasari dengan kerendahan hati dalam pelayanan. Kami menyerahkan juga program-program yang ada di sinode dapat berjalan dengan baik, dengan tuntunan dan kasih Tuhan semata. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus, banyak pos pelayanan yang terbuka di dalam pelayanan sinode GKO. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan pada pimpinan sinode kami. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat rencana pembangunan kantor sinode kami ya Bapak. Kami merindukan selama 41 tahun ini, rindu memiliki kantor sendiri, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Adapun kebutuhan lahan masih belum mencukupi untuk dilunasi. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan adalah Maha Kaya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk menggerakkan para donatur, para jemaat, untuk menyisikan sebagian berkat yang sudah mereka terima dari Tuhan, demi pembangunan kantor sinode ini. Berkati juga para pengurus Biro Sarana dan Prasarana. Kami melihat ya Tuhan, mereka kadang lesu, kurang bersemangat. Mungkin juga karena situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan roh semangat kembali kepada pengurus Biro Sarana dan Prasarana, sehingga mereka dapat bekerja untuk mewujudkan
pembebasan lahan, dan pembangunan fisik kantor sinode nantinya. Berikan kesehatan dan kekuatan fisik juga pada para pengurus biro sarana dan prasarana. Berkati mereka semua, Bapak, juga keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, di dalam iring-iringan doa syafaat kami ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa untuk juga Presiden kami yang telah Engkau tunjuk untuk memimpin bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kiranya Presiden kami ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati Presiden kami bersama dengan para Wakil Presiden, para Menteri, para pejabat negara dari pusat sampai daerah, juga TNI Polri. Tuhan berikan semua mereka hikmat, tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang diberikan, Tuhan berkati Tuhan, agar supaya vaksin ini dapat menolong banyak orang di dalam tidak tertular dari virus COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan vaksin ini dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkati vaksin ini untuk menolong banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami juga boleh berdoa bersama-sama, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh hadir malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Pak Risman Sibarani, Tuhan berkati Pak Risman di dalam keluarganya, juga di dalam pelayanannya. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ivon. Tuhan berkati Ibu Ivon, apapun juga yang menjadi masalah yang dihadapi, biarlah dia percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi dia. Tuhan tetap ada di dalam kehidupannya bersama dengan anak-anaknya, Nasya dan Manso. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, pimpin terus mereka Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Lucy, Pak Surya dan anak-anak dan menantunya. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka juga terus setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan juga berkati mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam segala usaha yang dilakukan, ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati Pak Ben, Ibu Lili dan seluruh keluarga. Ada juga Eyang di rumah mereka, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan biarlah Pak Ben juga tetap setia dalam pelayanan dan Tuhan memberkati keluarganya. Memberkati juga anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa untuk Ibu Ican, Tuhan berkati Ibu Ican di dalam keluarganya Ibu. Tuhan berkati juga anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati juga segala usaha yang dilakukan Ibu Ican. Tuhan juga berkati Ibu Ican, berikan kesehatan yang baik bagi Ibu Ican Tuhan. Biarlah berkat anugerah-Mu terus tercurah dalam kehidupan Ibu Ican. Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Apapun juga yang menjadi halangan-halangan mereka, Tuhan tahu Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka, memimpin juga kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga pada waktu-waktu yang akan datang kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan sudah berikan pada kami malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah Tuhan sebelum kami pulang, kami boleh menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dan damai sejahtera, serta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, terus menyertai dan melindungi kami dan membimbing kami senantiasa. Dan biarlah pada malam hari ini juga kami boleh menikmati berkat Tuhan
tidur yang nyenyak di dalam perlindungan Tuhan senantiasa, dan Tuhan bangunkan kami esok hari dengan tubuh dan jiwa yang segar. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pak Esther. Terima kasih Tante Esther. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Pak Ketua, Om Ben, Selamat malam Bu Ipon. Bu Ica, Tante Pon. Selamat malam Bu Rosi. Nah, doain Yusti tadi ke sini.